Shalom, salam damai sejahtera buat teman-teman semua yang atau ibu saudara-saudara jemaat yang dikasih Tuhan yang udah nonton channel YouTube ini. Ini lagi marak-maraknya virus corona, konten ini dibuat lagi semaraknya virus corona. Kita akan sama-sama belajar mengenai apa yang firman Tuhan katakan, tapi bukan mengenai corona, tapi apa yang firman Tuhan katakan mengenai hari-hari yang sudah dekat di mana menyongsong kedatangan Tuhan. Apakah ini adalah satu tanda mengenai kedatangan Tuhan, di mana orang-orang mulai kesusahan mencari makan, mencari nafkah, sehingga hidupnya ada di ambang sesuatu yang dianggap dirinya begitu sulit, begitu susah gitu ya. Ada orang juga bilang apakah ini masa-masa antikris atau banyak hal, tapi apa yang firman Tuhan katakan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semua jemaat kita sama-sama belajar di Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan 11. Sekali lagi Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan 11. Saya coba bacakan dengan LAI memberikan judul karena bersabar dalam penderitaan. Menarik sekali ya, karena memang banyak orang saat ini mulai menderita, tidak bisa bekerja, takut kesana kesini, khawatir yang besar, hidupnya semakin ribet boleh dibilang. Sampai ada yang teman saya cuci tangannya sampai udah gak enak rasanya karena kena air dan sabun. Tapi oke lah, itu yang harus kita lakukan untuk menjaga diri. Firman berkata, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Dikatakan bersabarlah, tidak untuk berjuang, tidak untuk memenangkan suatu hal, tidak untuk menyenangkan pribadi, tapi firman Tuhan katakan bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu sampai pada kedatangan Tuhan. Firman Tuhan katakan kamu harus, dikatakan ya, harus bersabar dan harus meneguhkan, menguatkan, meyakinkan kembali hati kita. Tidak hanya fisik kita, tidak hanya cara kita untuk mengelola tubuh kita sehingga tidak corona, tapi hati kita pun harus diteguhkan. Karena bukan karena corona, tapi karena kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Itu tandanya. Jadi jika ada orang mulai tidak sabar, hati mulai goyah, ya kamu harus bersabar karena itu tandanya kedatangan Tuhan. 9, saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. It's okay. Inilah problem di mana orang mulai susah bersyukur gitu ya. Mulai banyak mengeluh, bersungut-sungut, berbantah-bantahan. Filipi katakan, bahkan dikatakan saling mempersalahkan. Jika ada orang tua kena, kemudian nyalain anaknya. Jika ada tetangga kena, nyalain orang lain, nyalain negara, nyalain Wuhan. Oke, supaya kamu jangan dihukum, dikatakan. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jadi judgment yang berhak duduk dalam kursi penghakiman itu dikatakan hakim hanya besar, Allah sendiri. 10, saudara-saudara turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Kita disuruh mencontoh teladan penderitaan dan kesabarannya. Ada 2. Teladan saat dia menderita dan kesabaran. Siapa? Para nabi perjanjian lama ya, yang telah bicara demi nama Tuhan, yang telah setia beribadah, yang telah setia bersyukur. Kita mencontoh mereka semua yang berjuang bersabar, dan dia teladan. Ada suatu hal yang diceritakan mengenai hidupnya juga menderita, seperti kita saat ini ya, mungkin ya. 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Oke. Orang yang bersabar, orang yang kuat meneguhkan hati, dan dia bertahan dalam penderitaan karena nama Tuhan. Kuat karena nama Tuhan, percaya karena nama Tuhan dalam masa penderitaan, dia disebut firman berbahagia, teman-teman ya. Berbahagia yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Baik saudaraku, bahwa tentunya ketakutan kita dengan corona ini memang suatu hal yang merubah semuanya. Penghasilan kita, pertemanan, sosial,
bahkan waktu kita. Oke, waktu, semua tentang kita dikuras untuk kita menghindari corona. Tanpa kita sadari, justru di waktu kita merasakan penderitaan, firman ajak kita untuk meniru teladan Nabi. Ada banyak waktu saat kita menderita, kita disuruh melihat firman Tuhan kembali. Bagaimana Tuhan menguatkan mereka, bagaimana mereka bersabar, dan terlebih lagi krusial, firman Yakobus 5 dicontohkan tentang Ayub. Bagaimana orang yang bersabar dengan kesetiaannya bersama Tuhan, dia lihat ada suatu hal yang mereka dapat. Kita gak akan pernah tahu saat kita terus bersabar dengan kondisi ini. Atau mungkin saudara-saudara yang mendengarnya sudah terjangkit corona. Yang boleh kita lihat adalah mengenai meneguhkan hati teman-teman saudara. Karena peneguhan hati ini yang Tuhan mau, jangan sampai kita hari-hari ini terlalu terfokus dengan penyakit, terlalu terfokus dengan ketakutan. Khawatir memang berbeda dengan antisipasi. Saya tidak pernah berkata bahwa jemaat yang mengantisipasi dirinya dengan corona mereka khawatir, sebenarnya tidak. Tapi yang lebih penting adalah keteguhan hati kita. Karena kita harus mengerti bahwa semua penderitaan, entah corona, entah penyakit yang nanti datang lebih lagi, kita diajak untuk mengerti bahwa hati kita jangan sampai tergoncang, atau bahkan kita lupa bersyukur, kita bahkan bersungut-sungut dengan kondisi yang ada. Jaga hati kita, jaga sikap kita bersama Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, contohlah Ayub, jika dia bersabar dalam penderitaan, maka kelak dia akan mendapatkan sesuatu. Bahkan di kitab Ayub dikatakan berlipat kali ganda yang dia terima. Kiranya firman Tuhan yang boleh kita baca sama-sama ini menguatkan kita agar kita semakin mengerti bahwa inilah tanda kedatangan Tuhan sudah dekat, atau mungkin inilah waktu di mana kita sedang diuji atau dimurnikan. Atau Korintus katakan ada yang dari jerami, ada yang dari emas, ada yang dari perak. Mungkin sorry kalau saya salah, tapi semua ada pemurnian dengan pencobaan yang ada. Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan, tapi Tuhan selalu berjanji menguatkan kita di masa yang akan datang. Kita rindu semua jemaat Tuhan, kita dapat mengerti arti filosofi yang Tuhan katakan mengenai 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Ada sesuatu yang berbeda, satu gereja, tapi kadang kita memiliki kekuatan iman yang berbeda, meneguhkan iman yang berbeda. Dan kita rindu semua agar jemaat Tuhan di sini saling menguatkan, jangan saling menyalahkan, saling menuduh, jangan mengeluh. Dikatakan emang itulah tanda-tanda kedatangan Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menguatkan kita dan memberi suatu hal yang baru lagi cara pandang kita dengan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.